Hadirin ikhwatal iman, shaimin as-shaimat, jamaah Masjid Dzikro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian tasawuf dalam kitab Kimia Us-Sa'adah bersama guru kita Ustaz Dr. Luqman Hakim LCMA. Falihi falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin, المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا. أما بعد، إخوة الإيمان، jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang tentu Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita dengan bulan ini. Dan ini adalah anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Kimia As-Sa'adah lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu وقدس سره ونور ضريحه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Pada kesempatan ini ada beberapa masalah penting yang sebelumnya disinggung oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sebelumnya beliau berbicara tentang bahwa awal permulaan bagi orang yang terbuka mata hatinya, mata batinnya, mata hatinya, basirahnya, tentu setelah dia melakukan proses mujahadah. Mujahadah itu adalah usaha keras untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati dari syahwat, dari nafsu, dari kehendak-kehendak selain kehendak ataupun selain menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal yang pertama akan tersingkap baginya yaitu tersingkap hijab hatinya sehingga mengalami yang namanya mukasyafah. Mukasyafah itu tersingkapnya hijab hati sehingga dia melihat kepada alam malakut. Alam malakut itu adalah alamul ghaib. Tetapi yang perlu kita betul-betul fahami adalah bahwa mukasyafah
ataupun kasyaf itu bukan tujuan dari mujahadah, bukan tujuan dari kita mengadakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu adalah sesuatu anugerah karunia yang Allah berikan kepada seorang murid. Murid itu adalah orang yang memiliki kesungguhan di dalam menggapai ma'rifat atau sampai kepada ma'rifatullah. Nah, maka janganlah seorang murid berpaling kepada pemberian Allah sehingga dia lupa akan tujuan utamanya, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka sini saya akan baca dari syarahnya. Wa'lam anna maqamal kashfi wal ittila' 'ala al-mughayyabat laysa huwa ghayatut tariqah. Ketahuilah bahwa makom kasyaf atau melihat kepada alam ghaib itu sama sekali bukan tujuan dari tariqah, bukan tujuan dari tasawuf, ya. Akan tetapi semua itu adalah ata'un minal karim, itu adalah merupakan pemberian anugerah kepada orang-orang yang berjalan menuju Allah dengan hati yang tulus, liyataballagha bihi as-saliku wa liyanshata. Supaya apa? Untuk menjadi bekal perjalanan dan supaya orang itu semakin semangat di dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu apa? Al-wusul ilallah, sampai kepada Allah, sampai kepada ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetapi bukan sebagai tujuan. Dan ini juga sebagian ataupun ini adalah bentuk dari karomah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Tetapi sekali lagi, karomah itu bukan tujuan. Ya. Karomah itu bukan tujuan. Nah, bahkan kalau kasyaf ini atau ya melihat kepada alam ghaib ini dijadikan sebagai tujuan, maka dia sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka selamanya dia akan tersesat. Ya, karena tujuan utama harusnya adalah Allah. Dan semua selain ya karomah kah, alam ghaib dan lain-lain sebagainya, jika hati berpaling ke sana sehingga lalai akan Tuhannya, maka dia sudah tersesat jalan dari jalan Tuhannya. Oleh sebab itu, para khawasul ibad, hamba-hamba Allah yang khusus, yaitu para wali-wali Allah, orang-orang pilihan, itu menganggap karomah itu sebagai ujian yang paling berat. Ya, bahkan mereka khawatir gitu. Ya, mereka bukannya gembira dapat karomah itu, malah merasa takut, khawatir. Jangan-jangan ini adalah istidraj. Ya, itu yang mereka khawatirkan. Ya. Nah, sehingga orang-orang mukmin yang al-kamil min dzawil himamil awali, dari orang-orang yang memiliki himmah yang tinggi, yaitu yang menjadikan tujuan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sama sekali tidak akan berpaling yang namanya karomah, berpaling kepada kasyaf dan lain sebagainya. Artinya itu bukan sebagai tujuan. Kalau diberikan oleh Allah, ya, maka alhamdulillah. Kalau tidak, ya maka itu kembali kepada kehendak Allah. Artinya bukan itu yang akan menyibukkan hatinya, bukan itu yang akan menjadikan pikirannya atau akan menyibukkan pikirannya. Tetapi tujuan satu-satunya adalah la yatawajjahu illa ila ma'rifatillahi jalla jalaluh. Ya. Tujuan utamanya adalah ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tenggelam di dalam tauhidnya, tenggelam di dalam pengagungan, di dalam kecintaan kepadanya, dan tujuan utama adalah bagaimana kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin benar di dalam cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fenomena yang terjadi, dan ini yang sering disematkan kepada tasawuf, ya, adalah ketika sudah sampai kepada makom-makom tertentu, merasa diri menjadi wali, udah, ini berarti udah levelnya tinggi, makomnya tinggi, nggak perlu lagi namanya syariah. Itu sudah awal dari kesesatan di situ. Syariah itu mah kulit-kulitnya doang katanya. Itu sudah mulai di situ. Awal dari kesesatan seperti itu. Ya, karena syariah dan thariqah dan haqiqah itu nggak bisa terpisahkan. Ya, satu kesatuan yang kalau dipisahkan maka dia nggak akan menjadi seutuhnya. Ya. Jadi kalau diibaratkan syariah dengan thariqah itu, syariah itu adalah jalan. Ya, gak? Jalan menuju apa? Jalan menuju Allah. Thariqah itu apa? Thariqah itu adalah cara kita berjalan, adab kita berjalan. Ya kalau kita ibaratkan seperti jalan tol atau jalan raya. Nah, jalan raya yang lebar itu namanya syariah. Kemudian adab tata cara kita berjalan, adab-adab rambu-rambu yang harus kita taati, itu namanya thariqah. Ya, dan haqiqah itu ataupun ma'rifah itu adalah tujuan dari kita berjalan tersebut. Ya. Nah, maka kalau ada orang ya berthariqah tetapi tidak bersyariah, artinya apa? Dia berjalan benar tapi di jalan yang salah. Kira-kira sampai enggak? Ya. Cara jalannya benar tapi jalannya salah. Atau jalannya benar, cara jalannya salah, artinya nggak mengikuti adab-adab, nggak mengikuti rambu-rambu, nggak akan sampai juga. Nah, maka harus ada jalan yang benar, kemudian cara jalan yang benar, kemudian ada tujuan yang benar. Ini tiga paket ini nggak bisa terpisahkan. Jalan yang benar, cara jalan yang benar, juga tujuannya harus benar. Dan tujuan utama di sini adalah al-wusulu ilallahi subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah itu artinya sampai kepada ma'rifatullah. Sampai kepada ma'rifatullah itu artinya kita akan semakin mengenal Allah, dan semakin kita mengenal Allah maka kita akan semakin mengenal apa yang Allah kehendaki dari diri kita. Semakin mengenal hukum-hukum Allah, syariat Allah, sehingga orang akan semakin berpegang teguh dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka karomah, kasyaf dan lain sebagainya itu sama sekali bukan tujuan. Kalaupun diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia sama sekali tidak akan berpaling dan bahkan ya berlindung dari Allah subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut. Jangan sampai itu ya menarik perhatiannya dari tujuan utamanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, guru kami Al-Arif Billah Al-Habib Yusuf Muhyiddin Al-Hasani Asy-Syadzili, beliau mengatakan, man talabal karamah ya fahuwa abdun laha, barang siapa yang mencari karomah maka dia menjadi hamba dari karomah tersebut, bukan menjadi hamba Allah ya. Tetapi wa man talaballah fahuwa abdun lillah, tetapi barang siapa yang mencari Allah, menginginkan Allah, maka dia adalah hamba Allah. Nah, kalau Allah yang diinginkan, maka selain itu sama sekali tidak akan memalingkan hatinya. Karena sekali lagi tujuan utamanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tatlubil karamah faman talabaha fahuwa abdun laha wa man talaballah fahuwa abdun lillah. Ya. Wa qad ishtaraka rabbuka fala tabi' nafsaka li ghairihi fatakunu sil'atan ba'irah. Ya, maka jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita sebagai hambanya,
maka jangan kita jual diri kita kepada selain Allah. Karena hanya Allah yang sudah menawarkan kepada kita harga yang tidak ada yang bisa menawarkan harga seperti yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah membeli dari orang-orang beriman. Apa yang dibeli? Diri mereka, harta mereka. Ya, diri kita sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Harganya berapa? Harganya adalah surga. Nah, maka barang siapa yang menjadikan Allah sebagai tujuan, maka dialah hamba Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadikan selain Allah sebagai tujuannya, maka dia sudah menjadikan dirinya hamba dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan rukun untuk sampai atau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama adalah al-isti'dad, ada 3 dal. 3 dal. 3 dal artinya huruf akhirannya itu adalah dal. Ya, kalau di Arab itu biasanya yang dilihat huruf akhirnya itu, kayak bait-bait syair itu yang dilihat itu adalah akhirnya. Kalau kita kan ada 5M, awal-awalannya saja yang diambil. Ya, kalau bahasa Arab itu di akhirannya itu yang disamakan. Ya. Nah, itu ada 3, yaitu al-isti'dad, wal-irsyad, wal-irsyad, wal-imdad. Isti'dad itu apa? Kesiapan. Ya, ada kesiapan, kemudian ada irsyad, ada bimbingan, kemudian ada imdad. Ya, ada imdad. Al-irsyad, al-isti'dad, wal-irsyad, wal-imdad. Isti'dad itu apa? Kesiapan itu apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kita sesuai dengan kesiapan kita. Ya, sesuai dengan kesiapan hati kita, dan Allah tidak akan memberikan lebih daripada apa ya, yang telah kita siapkan. Ya. Kayak kita meminta air, kita membawa wadah. Ya. Dan yang menuangkan itu akan memberikan sesuai dengan wadah yang kita bawa. Kalau kita bawa gelas, ya maka kita akan diberikan ya sebatas gelas yang kita bawa. Tapi kalau kita bawa ember, ya maka dia akan menuangkan sepenuh ember itu juga. Nah, maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala demikian. Allah akan memberikan kita sesuai dengan kesiapan kita. Ya. Ya, kita ibaratkan saja ya, kalau listrik dia punya kapasitas misalnya sekian watt dan lain sebagainya, lah itu tidak akan dialirkan lebih daripada kapasitasnya. Kenapa? Kalau dialirkan lebih daripada kapasitasnya, maka akan meledak. Ya, maka demikian juga Allah akan memberikan seseorang sesuai dengan kesiapan masing-masing. Itulah sebabnya para ulama sufi mengatakan al-imdadu ala qadri al-isti'dad. Pemberian Allah itu ya sesuai dengan kesiapan seorang hamba. Ya. Sama seperti kita memberikan, ya kita punya anak. Kira-kira pemberian kita kepada anak kita bagaimana? Ya. Apakah sama rata kita berikan? Yang masih bayi sama kita berikan. Misalnya kita bagi-bagi uang. Ya, kita bagi-bagi uang. Ya, ada uang saya bagi katakanlah 100.000 atau 200.000 atau 1 juta. Ada yang masih bayi, masih umur 2 tahun. Nah, ini kalau kita kasih langsung 1 juta mungkin akan dirobek-robek, digigit-gigit dan lain sebagainya. Ya, maka apa kesiapannya? Kesiapannya adalah untuk menerima mainan. Karena itu yang membahagiakannya, maka kita berikan kepadanya mainan. Yang sudah kuliah, tentu yang dia perlukan adalah biaya, maka itu yang kita berikan. Nah, maka intinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita sesuai dengan kesiapan kita masing-masing. Nah, maka apa yang dimaksud dengan kesiapan di sini? Apa yang dimaksud dengan isti'dad? Al-isti'dad huwa ibaratun 'anil iradati shadiqah lil murid. Jadi isti'dad yang dimaksud dengan kesiapan itu adalah ya iradah yang shadiqah, keinginan yang tulus, ya, tekad yang kuat bagi seorang murid.
ya, untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu sampai kepada ma'rifatullah. Ya. Nah, kemudian tanda dari irodah yang shadiqah ini, orang kalau memiliki keinginan yang tulus, ada tanda. Tandanya apa? Adanya mujahadah, adanya kesungguhan di dalam berbuat. Ya. Ada orang mengatakan saya tulus di dalam menginginkan sesuatu, tapi nggak mau berusaha untuk mencapai sesuatu tersebut. Maka itu namanya dakwah, itu namanya klaim, itu namanya dusta. Orang yang menginginkan betul-betul ingin, pasti akan berusaha keras. Nah, usaha keras itu di dalam tasawuf namanya al-mujahadah. Ya, mujahadah itu adalah berusaha keras di dalam melawan hawa nafsu dengan cara apa? Dengan cara menyibukkan diri dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara mujahadah melawan nafsu itu seperti itu. Ya, bukan bergulat, ya bergulatnya itu adalah dengan cara menyibukkan nafsu itu dengan ketaatan-ketaatan. Karena diri ini kalau kita nggak sibukkan dengan ketaatan, dia yang akan menyibukkan kita dengan kemaksiatan. Jadi nggak boleh dibiarkan diam saja. Kalau didiamkan maka dia yang akan bekerja dan menyibukkan kita dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perlu kepada mujahadah. Ya, perlu kepada usaha keras. Baik. Wa ammal irsyad, adapun rukun yang kedua yaitu irsyad. Irsyad itu adalah wujudu syaikhin arifin wasilin mursyidin yadullul murid ala thariq, yaitu adanya seorang mursyid. Mursyid itu adalah seorang syekh yang membimbing dan tentu memiliki sifat dia adalah arif, sudah mengenal Allah, sudah sampai, ya, sehingga dapat menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia pun sudah melalui jalan tersebut dan mengetahui rintangan-rintangan yang ada di dalam perjalanan tersebut dan tahu cara bagaimana melalui ataupun melewati rintangan-rintangan tersebut. Ya, mengetahui penyakit-penyakit yang ada di dalam hati dan tahu cara mengobatinya, dan dia pun pernah mengalami hal itu. Ya. Nah, sehingga ketika sudah berhasil, dia kembali untuk membimbing orang-orang yang ingin berjalan menuju Allah melalui jalan yang telah dilaluinya. Nah, kemudian yang ketiga, al-imdad. Imdad ini adalah at-taufiq minallah. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi taufik ini akan diberikan kepada orang yang memiliki kesiapan dan memiliki irsyad tadi. Ya, memiliki orang yang membimbingnya di dalam perjalanan. Maka dialah yang akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak cukup kita memiliki keinginan yang kuat untuk sampai kepada tujuan, tetapi kita tidak ada usaha untuk sampai kepada tujuan tersebut, maka selamanya Allah nggak akan berikan taufik. Ya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam masal Arab ataupun di dalam ungkapan-ungkapan Arab itu atau dari Ibnu Muqaffa, ya, dia mengatakan al-ijtihad wa taufiqu zawjani. Jadi kesungguhan dan taufik dari Allah itu dua paket. Ya, dua paket yang nggak bisa dipisahkan. Fabil ijtihadi yunalut taufik, dengan ijtihad kita akan sampai kepada taufik Allah, dimudahkan jalan oleh Allah. Wabit taufiqian jahul ijtihad, demikian juga dengan taufik Allah, dengan pertolongan Allah, kita akan atau usaha yang kita lakukan itu berhasil. Ya, sekali lagi, dengan usaha yang keras, dengan kesungguhan, kita akan diberikan taufik oleh Allah. Dan dengan taufik Allah, usaha keras kita akan berhasil. Jadi nggak bisa dipisahkan antara usaha keras dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barang siapa yang sudah memiliki ketiga rukun ini, dia insya Allah seperti kata Imam Ghazali, maka dia adalah orang yang memang sudah ditentukan pada azal untuk menjadi orang-orang yang berbahagia. Memiliki kesungguhan yang ditandai dengan memiliki irodah yang tulus, kehendak yang tulus, ditandai dengan usaha yang sungguh-sungguh, dibimbing oleh seorang mursyid, seorang murabbi yang memang sudah mengetahui jalan, yang arif billah, maka dialah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka
orang-orang tersebut adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berbahagia. Berbahagia dengan apa? Berbahagia dengan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala yang merupakan kunci daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, maka di dalam pasal ini, pasal berikutnya Imam Al-Ghazali berbicara tentang fi anna al-ladzata was-sa'adata libni adama ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. Ya, sesungguhnya kenikmatan, kebahagiaan bagi manusia yang sebenarnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelumnya kita ingin tahu bagaimana sih kenikmatan itu tercapai di dalam diri kita, bagaimana kebahagiaan itu kita rasakan. Ya. Contohnya seperti ini, analoginya seperti ini. Kebahagiaan itu, kenikmatan itu, kesenangan itu adalah, atau saya bertanya saja, ya, kapan seseorang merasa senang, merasa bahagia? Kira-kira kapan? Apa yang menjadikan orang itu berbahagia? Apa yang menjadikan orang itu senang? Hah? Mengingat Allah. Ya, itu memang itu sudah sampai ke bahagia. Tapi bagaimana prosesnya orang itu bisa bahagia? Ya. Kapan? Mengenal diri. Bila tujuannya tercapai. Ya. Dan semakin tinggi tujuan tersebut, semakin mulia tujuan tersebut, maka semakin sungguh usaha atau semakin bersungguh-sungguh di dalam berusaha untuk mencapainya. Dan semakin bersungguh-sungguh kita, maka akan semakin sempurna kenikmatan yang akan kita capai. Suatu contoh, apa makanan yang paling enak? Masakan yang paling enak, masakan mana? Hah? Oh, sepakat ya, masakan Padang. Masya Allah. Baik. Baik. Ya, begini. Oke, masakan Padang adalah masakan yang enak. Tapi kapan kita akan merasakan kenikmatan masakan Padang tersebut? Kalau kita sedang lapar. Kenapa? Karena ketika kita lapar, tuntutan untuk makan itu tinggi. Dan ketika terwujud, tercapai tujuan tersebut, maka terasa nikmatnya. Masya Allah, alhamdulillah, nikmat sekali. Tapi kalau habis berbuka puasa, ya, udah kenyang, disuguhin masakan Padang, kira-kira nikmat nggak? Buru-buru, udah kenyang. Di situ udah nggak ada keinginan lagi, dan ketika nggak ada keinginan maka tidak akan membahagiakan. Nah, maka intinya adalah jika ada keinginan dan keinginan tersebut terwujud, disitulah kebahagiaan itu akan tercapai. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kita inginkan. Nah, itu yang akan menentukan kebahagiaan tersebut. Ada orang yang berbahagia dengan sesuatu yang rendah karena memang yang dia inginkan adalah sesuatu yang rendah tersebut. Tetapi ketika sesuatu yang rendah dia inginkan, ya maka kebahagiaannya pun sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi semakin tinggi, semakin mulia, semakin agung tujuannya, akan semakin sempurna kenikmatan tersebut ataupun kebahagiaannya. Nah, maka di sini yang akan menentukan itu adalah sejauh mana kita memiliki ketulusan, memiliki tekad di dalam mewujudkan apa yang menjadi target kita. Ya, contohnya seperti ini. Sama nggak antara orang yang misalnya dia kuliah, dia sekolah, dan mengatakan, saya mah yang penting lulus deh. Ya. Dapat nilai berapa aja, yang penting saya lulus. Dengan orang yang saya harus mendapatkan A+. Nah, kira-kira kesungguhan belajarnya sama nggak? Nggak sama. Yang pertama asal-asalan, kenapa? Karena memang target yang ingin dicapai adalah asalan-asalan aja. Yang kedua tentu usahanya itu
belajarnya itu betul-betul bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena target yang akan dia capai lebih tinggi. Nah, kalau keduanya mencapai apa yang diinginkan, kira-kira kebahagiaannya sama nggak? Ya, yang tadi sama saya mah asal naik aja, asal lulus aja, dia lulus. Kira-kira bahagia nggak? Biasa-biasa aja, datar aja gitu. Tapi kalau yang tujuannya ada A+, ya, dan berusaha keras, dan merasa khawatir ini jangan-jangan saya nggak lulus. Tiba-tiba lulus dengan predikat yang paling baik. Kira-kira sama nggak bahagianya dengan yang pertama tadi? Tentu nggak sama. Demikian juga nggak sama orang yang menjadikan tujuannya adalah dunia dengan orang yang menjadikan tujuannya adalah Allah. Orang yang menjadikan tujuannya adalah dunia, akalnya pendek, maka kebahagiaannya pun akan pendek. Kebahagiaannya akan mengikut kepada tujuannya. Kalau tujuannya sementara, kebahagiaannya sementara. Tapi kalau tujuannya itu abadi, kebahagiaannya pun abadi juga. Nah, maka kalau kita menjadikan tujuan adalah selain Allah, sudah pasti selain Allah itu akan sirna. Maka kebahagiaan kita pun akan ikut sirna. Tetapi kalau yang kita kejar adalah Allah yang abadi, maka kebahagiaan itu pun abadi. Bahkan di dunia pun sudah mendapatkan kebahagiaan tersebut, di akhirat akan lebih sempurna lagi kebahagiaan tersebut. Di dunia kebahagiaannya adalah ma'rifatullah, di akhirat kebahagiaannya adalah bertatapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentu tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita harus tahu diri kita sebenarnya yang membahagiakan kita ini apa gitu. Ya. Kalau ikan yang membahagiakannya apa? Berada di dalam air. Kalau burung yang membahagiakan dia apa? Terbang bebas di udara. Ya enggak? Nah, kalau manusia, apakah yang membahagiakannya adalah apa yang membahagiakan ikan? Enggak sama. Apa yang membahagiakan burung? Enggak sama. Yang membahagiakan sapi? Enggak sama. Kebahagiaan manusia yang sebenarnya adalah di dunia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita diciptakan untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan itu akan terwujud ketika tujuan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tercapai. Nah, maka Imam Ghazali di sini mengatakan, ya, menulis satu bab tentang bahwa kebahagiaan, kenikmatan sebenarnya bagi seorang manusia, ya, adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu kebahagiaan di dunia. Dan kebahagiaan di akhirat itu di samping diberikan kenikmatan yang abadi di dalam surga, ada kenikmatan yang lebih tinggi, yang lebih agung, adalah kenikmatan bertemu dengan Allah, ya, menatap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu tidak ada yang lebih nikmat bagi orang yang rindu melainkan perjumpaan dengan kekasih teragung. Ya, kalau di dunia ini orang jatuh cinta, ya, tapi berjauhan, kira-kira yang paling membahagiakannya apa? Kira-kira yang paling membahagiakannya apa? Ya pasti bertemu dengan sang kekasih. Gak ada selain itu. Ya. Nah, maka kita harus tahu apa yang membahagiakan kita. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, i'lam anna sa'adata kulli syai'in wa ladzatahu wa rahatahu takunu bimuqtada tab'ihi wa tab'u kulli syai'in ma khuliqa lahu. Faladzatul 'aini fis suwaril hasanah wa ladzatul udhuni fil aswatit thayyibah wa kadzalika sa'irul jawarihi bi hadhihi as-sifah. Wa ladzatul qalbi khassatan bima'rifatillahi subhanahu wa ta'ala li'annahu makhluqun laha. Nah, beliau mengatakan apa? Ketahuilah bahwa kebahagiaan segala sesuatu dan kenikmatannya, ya, itu akan mengikut kepada tabiat masing-masing. Ya. Dan tabiat masing-masing, tabiat itu adalah apa? Ma khuliqalahu, artinya dia diciptakan untuk apa? Misalnya, kenikmatan mata ada pada memandang surah, ya,
memandang pemandangan yang indah, gambar yang indah, pokoknya sesuatu yang terlihat indah, maka di situ kenikmatan mata. Tetapi apakah kenikmatan mata sama dengan kenikmatan telinga? Enggak sama, karena dia diciptakan bukan untuk melihat, dia diciptakan untuk mendengar. Maka kenikmatan telinga adalah mendengar suara-suara yang indah. Ya. Dan demikian juga semua anggota tubuh kita itu memiliki kenikmatan masing-masing, dan semua makhluk Allah itu memiliki kenikmatan masing-masing. Nah, kenikmatan hati tentu bukan kenikmatan yang dinikmati oleh mata, bukan kenikmatan yang dinikmati oleh telinga, bukan kenikmatan yang dinikmati oleh tangan, bukan kenikmatan yang dinikmati oleh perut, bukan kenikmatan yang dinikmati oleh kemaluan. Tentu nggak sama. Kenapa? Karena mata diciptakan untuk melihat, telinga diciptakan untuk mendengar, perut diciptakan untuk kenyang, ya, kemaluan juga diciptakan untuk menikmati. Tetapi hati tentu tidak diciptakan untuk apa yang anggota tubuh kita tadi diciptakan. Kenapa? Karena hati ini diciptakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan hati yang sebenarnya adalah ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu makhluqun laha. Karena memang dia diciptakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika dia mengenal Allah, maka di situ dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa diucapkan dengan lisan. Ya, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ya. Nah, maka kita harus tahu apa yang membahagiakan kita. Kalau yang membahagiakan kita adalah makanan, itu kebahagiaan perut. Ya. Kalau yang membahagiakan kita adalah kecantikan, ketampanan, keindahan dan lain sebagainya, itu kebahagiaan mata. Semuanya itu akan berakhir. Ya, semuanya akan berakhir. Tetapi yang tidak akan pernah berakhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu, kemudian beliau mengatakan wa kullu ma lam ya'rifhu ibnu Adam idza 'arafahu fariha bihi. Nah, kemudian beliau mengatakan, dan segala sesuatu yang sebelum diketahui ya oleh seseorang, kemudian dia mengetahuinya, maka dia akan merasa bahagia, merasa senang ketika mengetahuinya. Misalnya, ya, orang ketika ya main catur misalnya. Kalau orang nggak bisa main catur, kira-kira menikmati nggak main catur itu? Ya nggak nikmat. Kemudian dia belajar, dia bisa. Masya Allah, di situ terasa nikmatnya. Bahkan orang yang paling menikmati itulah ketika baru-baru bisa itu, ya nggak? Sehingga, di situ kalau udah baru-baru bisa, Masya Allah, pengen main catur terus. Baru bisa naik motor, pengen motor aja, ngebut. Sehingga kalau dilarang nggak akan denger. Kenapa? Karena terasa kenikmatan yang luar biasa. Ketika sebelumnya dia nggak tahu, kemudian dia tahu. Sebelumnya dia nggak bisa, kemudian bisa. Demikian juga orang ketika sebelumnya mengenal Allah, kemudian dia berusaha, belajar, berjalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, yang tidak sebanding dengan kebahagiaan perut, tidak sebanding dengan kebahagiaan mata, tidak sebanding dengan kebahagiaan telinga, tidak sebanding dengan kebahagiaan kemaluan dan seterusnya. Ya, karena semuanya itu adalah kebahagiaan yang materi, bersifat materi, ya, kebahagiaan yang bersifat hissi, indrawi, tentu tidak sama dengan kebahagiaan yang bersifat maknawi. Kebahagiaan hati, kebahagiaan rohani itu adalah kebahagiaan yang sangat tinggi, melebihi segala bentuk kebahagiaan. Ya, nah, maka intinya adalah kita harus tahu kita ini siapa dan apa yang membahagiakan kita. Jangan kita dibahagiakan dengan apa yang membahagiakan sapi, apa yang membahagiakan kerbau, apa yang membahagiakan kambing. Ya. Kebahagiaan kambing itu apa? Kebahagiaan kerbau itu apa? Kebahagiaan sapi apa? Makan, minum, kawin, selesai urusan dunia udah. Nah, kalau manusia tujuan hidupnya seperti itu, apa bedanya dengan yang
dengan makhluk tadi. Ya. Binatang buas seperti yang sebelumnya pernah disinggung oleh Imam Ghazali. Binatang buas kebahagiaannya itu adalah ketika menerkam mangsanya. Nah, maka kalau manusia bahagia dengan menerkam mangsa, artinya dengan menyakiti orang lain, ya, dengan membunuh, dengan berbuat kezaliman, dengan menindas orang lain, maka apa bedanya dengan binatang buas? Maka dia adalah binatang buas yang lebih buas dari binatang buas itu sendiri. Kalau kebahagiaannya adalah menipu dan lain sebagainya, lah apa bedanya dengan syaitan? Bahkan dia lebih syaitan daripada syaitan. Tetapi kalau yang membahagiakannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka itulah manusia insan yang kamil. Itu adalah manusia yang sebenarnya. Karena memang apa? Karena memang manusia diciptakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya. Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas mentafsirkan liya'buduni ay liya'rifuni, yaitu untuk mengenalku. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Kemudian Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani mentafsirkan ay li'annahum law lam ya'rifuhu lam ya'buduhu. Kenapa? Karena kalau manusia, kalau jin tidak mengenal Allah, lah bagaimana mau beribadah kepada Allah. Jadi kunci ibadah yang benar adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itu manusia diciptakan. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena tujuan utama kita adalah mengenal Allah, ya, sehingga kita bisa beribadah dengan benar, maka kita selalu diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk jangan meninggalkan doa ini setiap selesai sholat. Yaitu apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu adalah tujuan utama, dan itu adalah sudah mengumpulkan semua kebaikan dunia, zikir, ibadah, syukur sudah. Barang siapa yang memiliki ketiga ini, maka dia sudah memiliki segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Tapi kalau yang tiga ini nggak dimiliki, maka dia sudah kehilangan segala-galanya, walaupun dia memiliki segala-galanya. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus perlu kita ketahui, yaitu apa yang membahagiakan kita. Karena sekali lagi, apa yang membahagiakan kita menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Apa yang membuat kita senang, itulah diri kita, itulah identitas kita. Sekali lagi, kalau yang membahagiakan kita adalah apa yang membahagiakan hewan, maka itulah identitas. Tapi kalau yang membahagiakan kita adalah mengenal Allah, maka itu adalah identitas kita. Kalau yang membahagiakan kita adalah dunia, maka kita adalah ahli dunia. Tapi kalau yang membahagiakan kita adalah akhirat, maka kita adalah ahlul akhirah. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah, itu awal dari pembahasan tentang bahwa kenikmatan, kebahagiaan Ibnu Adam itu ada di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti Imam Al-Ghazali akan lebih menjelaskan lagi dan memberikan beberapa analogi-analogi untuk lebih kita memahami, ya. Dan kalau kita lebih paham, maka kita akan lebih dapat, ya, dan dapat berusaha, ya, dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan, ya, untuk mencapai kebahagiaan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah, kita cukupkan sekian. Sudah waktu sholat belum? Baik. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.